Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat pagi sobat muslim, kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun sobat muslim berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat muslim, kita dapat bersua kembali ya di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Dan tak lupa kami juga menyapa sobat muslim yang mendengarkan melalui kanal streaming kita di www.radiomuslim.com ataupun juga sobat muslim yang mendengarkan lewat aplikasi ya, aplikasi Radio Muslim Jogja Official yang dapat sobat muslim unduh di aplikasi Play Store. Insya Allah sobat muslim, di kesempatan Sabtu pagi ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian yang akan dibersamai oleh Ustadz Abu Salama Muhammad Hafidhullah Ta'ala, serial parenting, yaitu mendidik anak dengan bertanya jawab, mengenalkan anak dengan manusia termulia, pertanyaan ke-70. Insya Allah sobat muslim, di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti serial parenting, yaitu mendidik anak dengan bertanya jawab, dengan pertanyaan ke-70 ya sobat muslim. Nah, di kajian ini sobat muslim, kajiannya bersifat interaktif sehingga sobat muslim dapat bertanya via chat, SMS ataupun WhatsApp dengan mengirimkan pertanyaan di 0823 2727 5333. Sobat muslim dapat mengirimkan via chat, SMS ataupun WhatsApp pertanyaannya di 0823 2727 5333. Dan alhamdulillah sobat muslim, kita sudah terhubung dengan Ustadz Abu Salama Muhammad. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Saiful, dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah sobat muslim ya, kita sudah bisa terhubung ya dengan Ustadz Abu Salama Muhammad Hafidhullah Ta'ala, dan kita akan segera dengarkan kajian dari beliau, dan yang mana kajian ini merupakan kajian interaktif ya sobat muslim, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat, SMS ataupun WhatsApp nantinya di 0823 2727 5333. Sobat muslim dapat mengirimkan via chat, SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333. Dan sobat muslim, mari kita persiapkan ya buku catatan dan juga penanya. Terus sama-sama kita mencatat faedah ilmu yang akan disampaikan beliau pada kesempatan pagi hari ini, dan kita persilakan beliau untuk memberikan kajiannya di kesempatan pagi hari ini. Dan dari Radio Muslim kami ucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz Abu Salma dipersilahkan. Syukran, jazakallah khairan. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, أما بعد. Ikhwatal kiram, para pendengar Radio Muslim Jogja dimanapun antum berada, dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di YouTube atau di platform yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas as'ilatu wa ajwibatu lissigari ma la yastaghni anhul kibar, karya Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan ya, yaitu sampai di pertanyaan yang ke-70 ya. Pertanyaan ke-70. Di kesempatan yang lalu ya, kita telah mempelajari
yaitu berkaitan tentang bab ihsan dan juga berkaitan dengan ya berbuat ihsan terhadap orang tua. Jadi ada ihsan yang berkaitan dengan haknya Allah, yaitu sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Yang dimaksud dengan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, apabila kalian enggak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka Allah lah yang melihat dirimu. Ya, ini juga sudah kita bahas di 2 pekan yang lalu. Di pekan yang kemarin kita juga telah belajar, telah membahas yaitu tentang di antara hak ihsan terhadap makhluk, ya, terutama kepada orang tua. Yaitu bagaimana kita wajib untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, ya, juga termasuk dengan cara mendoakannya, ya. Dan juga kita juga sudah menyinggung di pertanyaan yang ke-69 tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu salat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-70. Ini juga di antara pertanyaan yang penting sekali yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa nak manusia yang paling mulia di sisi Allah? Ini penting sekali kita ajarkan kepada anak kita agar mereka memahami tentang ya konsepsi siapa dan bagaimana manusia itu mulia di sisi Allah. Apa standarnya, apa parameternya? Karena seringkali jangankan anak-anak, orang dewasa saja banyak yang tertipu dan terkecoh. Mereka menganggap manusia yang paling mulia adalah yang paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya, paling ini dan paling itu dari sisi dunianya. Padahal itu semua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat tentang rupanya, hartanya, jabatannya, dan semisalnya, tidak. Tapi Allah lihat hanya satu, yaitu apa? Ketakwaannya. Karena itu jawabannya adalah manusia yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Ya, manusia yang paling bertakwa. Dan siapa manusia yang paling bertakwa di antara manusia-manusia yang lainnya? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak, jika kamu ditanya siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah taala, jawablah manusia yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Dan manusia yang paling bertakwa di sisi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu jamaah sekalian ya, kita penting ini untuk mengetahui dan juga mengajarkan kepada anak kita tentang konsepsi ini. Konsep mengajarkan anak, ya, mengajari anak tentang ya ketakwaan. Itulah standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyeru kepada manusia, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." Allah terangkan kepada kita bahwasanya kita diciptakan Allah dari laki-laki yaitu bapak kita dan dari perempuan yaitu ibu kita. Ya, dari sebab keberadaan bapak dan ibu kita, laki-laki dan wanita, kita pun lahir. Diciptakan Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Tapi sebab kita dilahirkan, sebab kita diciptakan adalah keberadaan orang tua kita. Dan keberadaan orang tua kita pun juga
sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian Allah jadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa. Ya, berbangsa-bangsa. Kemudian wa qabaila, berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Ya, Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya manusia itu diciptakan Allah bervariasi, berbeda-beda warna kulitnya, dia tingginya, posturnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, warna rambutnya, itu berbeda-beda. Ya, itu Allah ciptakan semuanya berbeda-beda sesuai dengan bangsa dan suku masing-masing. Ya, nah oleh karena itu Allah terangkan, Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita ini tampak berbeda ini, memiliki diversitas nih, perbedaan-perbedaan. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan ini bukan dalam rangka untuk saling fanatik, saling sentimen kesukuan, saling mengejek, saling menghujat, saling menjatuhkan, tidak. Tapi untuk saling mengenal. Ya, saling mengenal karena dari pengenalan itulah akan melahirkan penghargaan, kecintaan, perhatian dan seterusnya. Lalu kemudian Allah terangkan, ya Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, Allah nggak lihat itu semua. Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, ya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa di antara kalian, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan ya indallah, di sisi Allah. Karena sejatinya tidak ada kemuliaan kecuali hanyalah ya di sisi Allah. Karena itu kemuliaan menurut manusia, kemuliaan menurut ini dan itu selain Allah tidak penting. Ya, karena selain Allah tidak bisa memuliakan dan menghinakan. Hanya Allah lah yang bisa memberikan kemuliaan ataupun ya meliputkan dengan kehinaan. Hanya Allah semata. Karena itu makanya ini konsepsi penting kita ajarkan kepada anak kita, yaitu mencari pandangan Allah, mencari ridhonya Allah. Ya, kemuliaan di sisi Allah, tidak di sisi selainnya, hanya di sisi Allah. Dan itu adalah ketakwaan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan takwa itu di antara maknanya adalah antaj'ala bainaka wa baina ghadabi rahman wiqayatan. Engkau menjadikan ya adanya wiqayah, pelindung perisai antara dirimu dengan kemurkaan Allah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal ketaatan, menjauhi larangan, ya, dan juga menaati semua apa yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh baginda Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi dari sini jemaah sekalian kita tahu bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ya, juga sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, yaitu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu berkaitan dengan ketika Nabi ditanya, ya, yaitu siapa manusia yang paling mulia, ya, ayyun nasi akram, ya, siapa manusia yang paling mulia, maka Nabi menjawab, ya, akramuhum indallahi atqakum, ya, yang paling mulia dari mereka di sisi Allah adalah siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Kemudian dia yang bertanya berkata, qalu laisa an hadza nas'aluka. Ya Rasulullah, mohon maaf ya, bukan ini yang kami maksudkan dari pertanyaan kami. Kemudian Nabi menerangkan, ya fa akramun nasi, adapun manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Ya. Jadi manusia yang paling mulia kata Nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam.
yaitu putra dari Nabiullah, putra dari Yakub alaihissalam. Ibni Nabiillah, dan Yakub putra dari Nabi Allah juga, Ishak. Dan Ishak adalah ibni Khalilillah, yaitu anak dari Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi Yusuf itu kata Nabi adalah manusia yang paling mulia, bahkan beliau adalah putra dari 3 nabi yang mulia, yaitu Yakub, Ishak, dan Ibrahim. Kemudian yang berkata lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laisan hada nas'aluka." Ya mohon maaf Rasulullah, namun bukan ini yang kami tanyakan gitu loh. Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni?" Oh, kalau begitu, apakah yang Anda maksudkan itu adalah tentang tentang ma'adinil Arab, jadi tentang keturunan Arab, ya? Qalu na'am. Nah, baru kemudian mereka menjawab. Oh, jadi yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah siapa di antara orang-orang Arab yang paling mulia? Ya. Maka Nabi menjawab, "Fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu." Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian ketika di masa jahiliyah adalah yang terbaik ketika di masa Islam jika dia faqih, jika dia paham tentang urusan agamanya. Ya, ini yang dijawab oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di sini ya Rasulullah menjawab, yang pertama kali adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Ya, baru kemudian Nabi memperincinya yaitu Yusuf, ya. Ini sesuai dengan lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, cuman kalau kita ditanya siapa manusia yang paling bertakwa kepada Allah, maka kita jawab tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Adalah nabi yang mulia, ya. Dan jamaah sekalian, ya. Ini dengan mengajarkan ini kepada anak-anak kita, maka kita sejatinya akan meletakkan suatu pondasi yang bisa menjadi parameter anak-anak kita di dalam menilai manusia. Sehingga mereka tidak lagi melihat orang itu hanya dari ketampanannya, kecantikannya, penampilannya, hartanya, jabatannya, kedudukannya, nasabnya, tidak. Tapi mereka melihat dari ketakwaannya. Ya. Bukankah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sendiri yang mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa, penampilan dan harta-harta kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Hati dan amalan kalian. Karena itulah esensi daripada ketakwaan. Yaitu diawali dari hati yang ikhlas, yang tunduk kepada Allah, mencintai Allah, mengharapkan balasan Allah, takut dengan kemurkaan Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian terejawantahkan di dalam amalan, di dalam perbuatan. Anggota tubuhnya membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka itulah hakikat daripada ketakwaan. Dan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang dilihat. Nah, dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata, ya, "Unzur ya Abu Dzar, fa innaka laysa bi khairin min ahmara wala aswada illa an tafdulahu bitaqwa." Ya, beliau mengatakan, lihatlah, perhatikanlah wahai Abu Dzar, engkau tidak akan baik, lebih baik daripada orang kulit merah atau orang yang berkulit hitam, sampai engkau bisa mengungguli mereka, mendahului mereka
di dalam ketakwaan. Jadi yang dilihat adalah apa? Ketakwaan. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajarkan kepada anak kita konsepsi ya kemuliaan di sisi Allah yang paling utama adalah at-taqwa, ketakwaan. Baru kemudian kita ajarkan, adapun manusia yang paling bertakwa yang kita wajib mencintainya, wajib mendahulukan perkataannya, wajib menaatinya, wajib untuk menjauhi larangannya, wajib untuk beribadah sesuai dengan tuntunannya. Ya, dan beliau adalah manusia yang terbaik, imamnya para nabi, bahkan beliau pun menjadi imam saat diisrakan ya di Masjidil Aqsa. Beliau menjadi imam mengimami para nabi dan rasul, dan beliau diberikan oleh Allah dan dilebihkan di antara nabi-nabi yang lainnya. Allah berikan kepada beliau jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalamul baligh al-fasih wal fasih. Kalimat yang terang, yang fasih, yang ringkas, yang singkat, tapi padat dan syarat akan maknanya. Ya, jadi Allah berikan kepada beliau ketika berbicara jawami'ul kalim. Ya, dan kemudian juga Allah jadikan beliau itu musuh-musuh atau orang-orang kafir yang memusuhi Islam itu merasakan takut. Allah susupkan rasa takut ke dalam dada-dada mereka. Ya. Disusupkan oleh Allah sejauh ya masirah syahra. Ya, sejauh jarak 1 bulan perjalanan. Artinya begini, artinya ya, ketika orang kafir itu mendengar berita, ya di zaman dahulu kan masih belum ada pesawat ya, jadi masih melakukan perjalanan itu hanya dari 2 jalan, jalan darat atau jalan laut, dan itu butuh waktu lama. Nah, itu dikatakan bahwa Allah sudah menyusupkan rasa takut kepada musuh itu ketika 1 bulan perjalanan. Artinya, misalnya dari suatu wilayah A ke wilayah B, itu membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan. Kemudian berita ini sudah nyampe duluan, ya nyampe bahwasanya ya orang-orang Islam itu sedang berjalan. Itu masih butuh waktu 1 bulan perjalanan. Mereka sudah gentar, mereka sudah takut. Lalu kemudian juga bagi Nabi itu dihalalkan ghanaim, ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ketika perang ada persenjataan atau harta yang ditinggalkan itu disebut dengan ghanimah, dan itu dihalalkan. Ya, boleh untuk diambil. Ya, jadi termasuk harta rampasan perang. Kemudian juga wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Kata Nabi, aku juga diberikan oleh Allah ya bahwa semua bumi itu dijadikan suci dan dijadikan tempat sujud atau masjid. Artinya boleh dijadikan tempat sholat. Semua bumi. Ya. Lalu kemudian juga apa? Dan juga kemudian beliau ya wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia dan jin. Ya, diutus kepada seluruh makhluk. Kalau dahulu para nabi dan rasul hanya diutus kepada kaumnya, tapi Rasulullah tidak. Beliau adalah nabi yang diutus kepada seluruh makhluk, ya. Dan kemudian juga jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau juga adalah penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Ini adalah hal-hal yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada nabi kita. Bahkan nabi kita juga diberikan kekhususan dan kemuliaan. Allah berikan kepada nabi al-wasilah. Ya. Allah berikan al-kautsar, yaitu sebuah telaga ya yang ada di surga. Kemudian al-haud, ya juga telaga dari al-kautsar ya ketika berada di yaumil akhir ya sebelum manusia itu menuju ke sirat ya. Kemudian Allah berikan kepada nabi kita adalah maqam mahmud ya, yaitu tempat yang terpuji. Itu adalah di antara hal-hal yang Allah karuniakan.
Nah, oleh karena itu makanya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta anak kita kepada baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan nggak mungkin anak kita itu bisa mencintai Nabi kalau kita tidak memperkenalkan Nabi kepada mereka. Ngajarin mereka, membacakan sejarahnya, menceritakan tentang ya kisah-kisah dan sejarah Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya serta para sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita itu sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Yang namanya contoh berarti dia adalah idola. Idola dalam makna ya, ya manusia seharusnya ngefans dengannya. Ya, ngikutin dia, niru dia, mencontoh dia. Allah puji, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Ya, di sini sebutkan fi Rasulillah. Ya, bukan hanya fi akhlaki Rasulillah atau fi adabi Rasulillah atau fi syai' min Rasulillah, tidak. Jadi tidak dikatakan hanya pada sebagian dari akhlak atau yang, tapi Allah sebutkan fi Rasulillah sebagai apa? Manusia seutuhnya. Itu teladan, uswatun hasanah. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang makna sunnah, sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatil khalqiyah wa khuluqiyah. Yang namanya sunnah itu adalah semua apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat penampilan dan akhlaknya beliau. Semua itu adalah sunnah. Ya, makanya dijadikan sebagai uswah hasanah, ya, yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan ini adalah bagi mereka yang memang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah dan hari akhir, ya. Nah, jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya ya tidaklah ya yang mengenal tentang keutamaan, kedudukan dan ketinggian Rasulullah ya kecuali dia adalah orang-orang yang memang Allah berikan ya kemuliaan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memuliakan Rasulullah. Artinya yang mengakui dan memberikan kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu makanya kedudukan Nabi di sisi Allah itu begitu besar. Ya. Dan juga kemuliaan Nabi SAW itu begitu luar biasa. Ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta sang Khalik tahu makhluk ini butuh sesuatu yang bisa dijadikan sebagai panutan atau contoh, sebagai guide. Ya. Allah itu begitu baiknya, Allah berikan kepada kita selain kalamnya, firmannya, ya selain alhamdulillah ya. Nah, jadi selain kalamnya atau firmannya Al-Quran, Allah juga ya mewujudkan ya syariatnya juga termasuk kalamnya itu dalam bentuk yang amali, mahsus wa malmus, yang nyata, yang bisa terpraktekkan secara secara nyata, ya, yang bisa disaksikan, yang bisa dilihat, ya, khususnya oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain dan orang-orang saat itu, ya. Nah, sehingga jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, dengan Allah hadirkan Rasulullah itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Karena dengan Allah utus para nabi dan rasul, di antaranya nabi yang terakhir, ya, itu manusia memiliki guide, memiliki ya orang yang akan memberikan petunjuk, maksudnya petunjuk dalam hal bayan wa irsyad, ya, penjelasan. Adapun apa tunjuk atau hidayah, taufik wa qabul adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah pilih di antara manusia siapa yang paling baik, dan Allah Maha tahu. Dan Allah pilih Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi wassalam. Allah Azza wa Jalla
sucikan beliau di dalam akalnya. Allah puji beliau tentang akalnya. Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa di dalam surat An-Najm. Ya, dan sahabatmu ini yaitu Muhammad, dia tidaklah tersesat dan juga tidaklah dia bingung. Ya, bukanlah orang yang menyimpang. Akalnya adalah akal yang lurus, hanif, tidak tersesat dan tidak menyimpang. Allah juga memuji Nabi yang mulia alaihi wasallam fi sidqihi, di dalam kejujurannya. Ya, di dalam kebenarannya. Ya, terutama di dalam menyampaikan risalah dari Allah. Makanya Allah katakan ma yantiqu anil hawa. Allah, ya, Rasulullah tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Ya, surat An-Najm ayat 3. Bahkan Allah juga puji beliau di dalam ya fi sadrihi, di dalam dadanya. Allah lapangkan dadanya. Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Ya, tidakkah telah kami lapangkan untukmu dadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lapangkan dadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala puji beliau di dalam hatinya, fi fuadihi, di dalam perasaannya, ya. Ya. Sebagaimana Allah katakan ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan dia tidaklah mendustakan apa yang dia lihat. An-Najm ayat ke-11. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memuji di dalam penyebutannya. Fi dzikrihi, ketika menyebutnya Allah puji dan Allah tinggikan sebagaimana Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan ya penyebutanmu wahai Muhammad. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala puji di dalam ilmu beliau. Dan Allah yang mengajarkan, ya allamahu syadidul quwa. Allah juga puji beliau di dalam kesantunannya, kelemah lembutannya. Ya, Allah sifatkan beliau bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah begitu penyayang dan begitu pemurah terhadap orang-orang beriman. At-Taubah 128. Dan Allah puji Nabi di dalam segala hal yang ada di dalam diri beliau. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai yang agung. Al-Qalam ayat 4. Allah sampai ya ketika menyebutkan hal ini, Allah sampai menggunakan ya takkid, lam takkid. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, bukan hanya ala tapi dikasih lam taukid, la'ala khuluqin azim. Kamu benar-benar sungguh berada di atas akhlak yang terpuji. Ya, akhlak yang paling mulia. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sudah mengajarkan kepada anak kita ya tentang nabinya, kenalkan dan jadikan dia jatuh cinta kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus dimulai dari semenjak belia, semenjak dini, semenjak kecil. Kenapa? Karena ya jamaah sekalian, dikatakan oleh para ulama ahli tarbiyah, ahli pendidikan, ahammul marahil fi bina'i syakhsiyatil insan ya hiya tufulah. Masa kanak-kanak itu adalah masa yang paling urgent, yang paling penting di dalam membangun kepribadian manusia. Jika Anda ingin membangun kepribadian anak Anda, maka bangunlah mulai dari usia dininya. Tidak ditunda-tunda, tapi mulai dari usia dini. Ya. Dan ingat ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, dikatakan oleh para ulama, ya ulama-ulama ahli tarbiyah, mereka mengatakan idza sta'nasa bihadzal hubbi mundu shighari ya sahula alaihi qabuluhu 'inda al-kibari. Fa nash'atu as-saghiri ala syai'in taj'alahu mutatabbi'an bihi. Ya. Apabila anak itu dia sudah terbiasa terdidik
dengan kecintaan kepada Nabi dari semenjak kecilnya, maka akan lebih mudah baginya untuk melakukannya atau menerimanya ketika dia telah dewasa. Ya. Dan ingat, ya, anak kecil yang telah dibiasakan dengan sesuatu, maka itu akan menjadi tabiatnya. Itu akan menjadi tabiat atau watak dia. Karena itu sesuatu yang telah dibiasakan. Ya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi itu akan membawa kemanfaatan yang sangat besar bagi anak-anak kita. Bahkan juga menurunkan keberkahan dan taufik, ya, fi syatta umuri hayatihim, yaitu di dalam semua lini kehidupan anak kita. Ya. Ketika mereka telah dididik untuk mengenal dan mencintai nabinya. Sehingga tidak ada sosok satupun yang dapat mempengaruhi dia atau memberikan pengaruh bagi dirinya, ya, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita tahu ya jemaah sekalian, ya, mencintai Rasulullah itu konsekuensi daripada mencintai Allah. Ketika kita mengajarkan anak kita untuk mencintai Allah, maka tidak akan bisa teraih cinta Allah tanpa kita mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai siapa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Kemudian apa yang Allah berikan? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ya. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah, ittiba'lah kepada Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Kullukum yadkhulul jannah illa man abah." Ya, setiap dari kalian orang-orang beriman akan masuk surga kecuali orang yang enggan, kecuali dia yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, "Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa nih yang enggak kepengen masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga? Kemudian Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang menaati aku masuk surga, tapi siapa yang memaksiati aku maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Ya, enggan untuk masuk surga. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, penting bagi kita untuk mengajarkan, dan ini semua sulit terrealisasi apabila kita tidak bisa menjadi contoh yang real bagi mereka di dalam kecintaan kepada Rasulullah. Jadi harus dengan qudwah. Kita juga harus menunjukkan qudwah, contoh sebagai orang tua di dalam kecintaan kepada Rasulullah. Kita tahu nih, anak kita itu ibarat spons yang akan menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sementara itu Allah berikan kepada mereka, ya, karunia, instrumen-instrumen untuk belajar. Ya, diantaranya jihazu al-muhakah. Mereka adalah pengamat yang cermat, dan mereka metode belajarnya adalah meniru mimikri. Ya, yaitu apa? They say what they heard. Mereka ngomong apa yang mereka dengerin, and they learn what they see, dan mereka belajar apa yang mereka lihat. Nah, jadi anak itu adalah penduplikasi, pengcopy paste yang paling luar biasa. Ya, sampai dikatakan they act what they get. They act what they get. Mereka melakukan apa yang mereka peroleh. Nah, sementara kita orang tua adalah contoh yang konkret, ya, bagi mereka yang bisa mereka saksikan, mereka dengar, sehingga apa yang ada di dalam diri kita itulah yang paling dominan. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, tidak heran apabila ada seorang ulama salaf yang mengatakan, ya, fa inna, ya, uyubahum ma'qudatun bi'aibika. Sesungguhnya kekurangan-kekurangan atau aib-aib mereka itu
berkaitan erat dengan aibmu, ya. Berkaitan erat dengan aib Anda sebagai orang tua, ya. Lalu kemudian juga dikatakan fal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Konsep benar salah, baik buruk, ya. Buat mereka, baik menurut mereka adalah apa yang Anda kerjakan. Yang Anda kerjakan akan dianggap baik. Dan buruk bagi mereka adalah apa yang Anda tinggalkan. Kalau Anda jarang berbuat baik, Anda jarang sholat, Anda jarang melakukan ibadah, Anda jarang berzikir, Anda jarang melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi asing buat mereka. Ya, sementara di sisi lain Anda banyak melakukan hal-hal yang buruk di depan anak-anak, suka berbohong, memaki, marah-marah, merokok dan seterusnya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah, sungguh naif apabila kita menuntut anak kita menjadi anak yang soleh, tapi kita nggak mau untuk menjadikan diri kita sebagai orang tua yang soleh. Ya, kita menuntut anak kita melakukan sesuatu sementara kita tidak mengerjakannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam hal ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, apakah kalian memerintahkan manusia ya untuk berbuat baik, tapi kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Sementara kalian membaca Alkitab, ya. Afala ta'qilun. Lantas kenapa kalian enggak mau berakal memahaminya? Kemudian Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Kalian mengerjakan apa yang kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan gitu loh. Makanya para ulama mengatakan fal qudwatu hiya aisarun wa aqsarus subul li ta'thiri 'ala tifli. Contoh itu adalah cara yang paling mudah dan yang paling efektif di dalam memberikan pengaruh kepada anak-anak. Jadi kalau Anda ingin supaya anak Anda itu bisa menjadi anak yang baik, yang soleh, maka berikanlah contoh kebaikan dan kesolehan tersebut. Ya. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian memuliakan Allah, juga di antara hal yang menarik dan juga baik yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah ketika kita mengajarkan sesuatu, termasuk adab, misalnya adab bangun tidur, kembali tidur, adab makan, maka ajarkan kepada anak kita, selain ini semua adalah dicintai Allah, ini semua adalah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan mencontoh Rasulullah adalah salah satu bukti cinta. Ya. Bukti cinta. Dan kemudian juga ajarkan kepada mereka untuk belajar dari semenjak kecilnya berdalil. Artinya belajar untuk melakukan sesuatu tahu dalilnya. Ya. Tahu dalilnya. Ya, bahkan ini yang dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwa mendidik anak dengan mengajarkan dalil itu penting, bagus. Karena anak akan mendapatkan dua manfaat. Pertama, akan membiasakan anak untuk melakukan sesuatu itu ada dalilnya, mengikuti dalil. Bukan cuma ikut-ikutan doang. Yang kedua, ini juga penting, yaitu akan mendidik anak kita untuk mencintai Rasul. Karena Rasul adalah qudwah, uswah, panutan yang paling utama, paling wajib untuk diikuti. Ya. Tapi kenyataannya kata Syekh Utsaimin, hal ini tuh banyak dilupakan dan dilalaikan oleh kebanyakan orang tua. Jadi mereka cuma sekedar nyuruh-nyuruh doang, tapi jarang untuk dikaitkan dengan dalilnya. Sementara kita tahu landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ingin mengaitkan anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ajarkan mereka dari semenjak kecil tentang dalil sesuatu. Nah, makan pakai tangan kanannya. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengajarkan. Sebagaimana Nabi menyampaikan kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, ucapkan bismillah, makan pakai tangan kanannya, dan makan yang dekat. Nah, jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian juga penting bagi kita untuk membacakan sejarah. Ya, cari waktu
bikin perpustakaan di rumah. Di antaranya buku tentang sejarahnya Rasulullah. Ya, bacakan sejarah-sejarah Nabi. Pilihkan kisah-kisah yang singkat, yang tidak begitu panjang, yang bisa menggugah mereka. Ya. Dan juga bacakan ketika akan tidur, yaitu tentang sirahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, daripada kita membaca dongeng-dongeng yang enggak jelas, yang enggak ada juntrungannya, yang enggak masuk akal, bahkan mengandung khurafat, takhayul. Ya, jadi lebih baik kita ajarkan mereka tentang sejarahnya orang-orang yang hebat, ya. Terus kemudian juga ajarkan mereka tentang sholawat. Itu juga penting. Ya, mengajarkan mereka sholawat ini juga sudah pernah kita bahas ya sebenarnya ya, di awal-awal. Ya, karena sholawat itu adalah bagian dari adab kita kepada Rasulullah. Bahkan Allah pun juga bersolawat. Tapi makna sholawatnya Allah adalah pujian, as-sana indal malaikah. Ketika Allah bersolawat artinya Allah memuji. Tapi selain Allah, makna sholawat adalah berdoa. Allah perintahkan loh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, ya, dengan salawat dan salam yang seutuhnya. Ya. Ya, oleh karena itu ya jemaah sekalian muliakan Allah ya. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, ya selain itu menunjukkan cinta kita dan juga itu bisa menjadi sebab ya syafaat ya tentunya dengan izin Allah. Ya, juga Nabi mengatakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Ya. Tapi ingat, tentunya salawat yang sahih, salawat yang diajarkan oleh Nabi, bukan salawat yang dikarang-karang, dibuat-buat, diciptakan, dikreasikan sendiri, kemudian dipraktekkan atau diamalkan seperti ibadah tersendiri. Maka itu semua adalah bagian dari hal-hal yang tidak diajarkan Nabi, tidak dituntunkan Nabi, tidak dipraktekkan Nabi, tidak dipraktekkan sahabat, tidak dipraktekkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, padahal sudah ada nih bacaan salawat dari Nabi, diantaranya salawat Ibrahimiyah. Yang seharusnya kita mengikuti cara salawatnya Rasulullah. Karena beliau adalah manusia yang paling tahu tentang salawat yang terbaik bagi beliau. Tidak malah kita ikut-ikutan salawat-salawat yang dibuat-buat oleh selain Rasulullah. Bukan pula dibikin oleh sahabat, tidak pula tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi dibikin oleh orang-orang belakangan. Tapi kenapa kok malah banyak yang lebih senang bersolawat dengan solawat-solawat yang dibuat-buat yang tidak berasal dari Rasulullah? Karena seringkali ya jamaah, alasannya ternyata solawat tersebut ya dilakukan dengan tendensi dunia. Kadang-kadang dicampur dengan tendensi-tendensi yang hina. Baca 10.000 kali nanti usaha lancar. Baca 1.111 kali kamu akan mendapatkan mobil Innova. Waliyadzubillah. Ini sholawat. Doa kita kepada Rasulullah. Tapi dikotori dengan niat-niat yang seperti itu. Jadi ikutilah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ajarkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Minimal sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, salawat yang paling baik salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, dan kemudian juga ya ajarkan mereka ketika berdoa misalnya meminta kepada Allah, awali dengan salawat. Ya, setelah bertahmid ya memuji Allah, maka ajarkan juga dengan bersalawat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kullu du'ain yud'a Allah azza wa jalla bihi mahjubun inda samai hatta yusalla ala Muhammad. Ya. Semua doa itu akan mahjub, terhalang sampai dibacakan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ketika puasa, wudu, itu ajarkan bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam ibadah tersebut.
Sebagaimana salat Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini mengharuskan kita sebagai orang tua ternyata harus belajar cara beribadah yang benar agar ibadah kita sahih diterima Allah dan agar kita bisa mengajarkan ibadah yang benar kepada anak kita dan itu bisa menjadi bekal kita pahala yang senantiasa mengalir meskipun kita sudah berkalang tanah. Ya. Jadi ajarkan kepada anak kita ibadah ya, tapi kita harus tahu dalil-dalilnya. Minimal baca. Kita nggak hafal nggak apa-apa, minimal kita baca. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah sudah pernahkah kita, wahai orang tua, kita sholat ya sehari minimal 5 kali, sholat wajib, sholat fardu, ya kita di sholat nih, ya. Nah pertanyaannya adalah sudah pernahkah kita ketika kita sholat itu kita benar-benar menelaah, membaca ya buku apapun asalkan bukunya itu membawakan dalil yang otentik, yang valid. Ya, kemudian kita baca dalil-dalilnya bagaimana caranya bertakbir takbiratul ihram, kemudian bagaimana caranya ruku, sujud, bagaimana ya riwayat-riwayat yang datang tentangnya, kemudian bacaan-bacaan doanya. Nah, itu sudahkah kita pelajari? Kalau itu belum pernah kita pelajari, artinya sholat kita ternyata hanya ikut-ikutan yang diajarkan oleh guru kita atau oleh orang tua kita. Padahal kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah. Kalau kita masih kecil bolehlah kita ikutin orang tua ataupun guru. Tapi ketika kita sudah dewasa seperti ini, sepatutnya kita mengikuti Rasulullah. Cari tahu bagaimana caranya, yaitu dengan cara kita membaca atau minimal kita mengikuti pengajian tentang masalah fikih salat, kita dengarkan penjelasan ustadz tersebut, dalil-dalilnya. Jadi kita ikutin dalilnya, bukan ikutin pendapat ustadznya, bukan. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, juga yang baik adalah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menghafal sejumlah hadis-hadis yang pendek. Ya, agar anak-anak mereka terbiasa. Selain menghafal Quran, menghafal hadis-hadis Nabi yang pendek. Misalnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ditalkin, ditasmi' dan ditalkin. Bolak-balik, ayeuna ucapkan ya setelah abi atau umi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Atau juga hadis yang pendek yang lainnya, misalnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Ya. Nah, kemudian juga misalnya hadis Nabi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Siapa yang enggak tahu terima kasih kepada manusia, maka dia enggak berterima kasih kepada Allah. Ya. Nah, juga misalnya hadis Nabi yang lainnya, misalnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa biyadihi. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Dan masih banyak lagi, misalnya la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Al-kalimatut thayyibah shadaqah, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyumnya dirimu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu. Ya, atau apa namanya? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Ya. Imatatul adha 'anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah, dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Ini penting sekali untuk kita talqin, kita ajarkan maknanya agar ini juga bisa menjadi slogan hidup mereka. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Min husnil islami
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, ya. Atau misalnya ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Pendek, ya kan? Ya. Atau tahabu, salinglah memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai, ya. Al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Dan masih banyak lagi ya jemaah, masih banyak lagi, Masya Allah. Ya tapi pelan-pelan, satu persatu. Ya, ketika dia sudah hafal, dia sudah dengar, dan dia sudah paham maknanya, tambah lagi. Ya terus, agar itu bisa menjadi ya moto hidupnya dia, bagian dari hidupnya dia, yang selalu dia ingat. Gitu, mengikuti moto dari ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, lalu kemudian ini yang terakhir jamaah sekalian, bagi yang memiliki kelapangan rezeki, ya, itu juga baik kita ajak anak kita ketika kita umroh ataupun haji, bawa mereka ke ya Baitul Haram, ke apa namanya, Haramain, Makkah dan Madinah, ya, kota yang paling mulia, yang paling ya baik, yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Ajak mereka ke sana dan ajak mereka untuk menapaktilasi sejarah-sejarah Nabi, ya, yaitu di Masjidil Haram, jelaskan keutamaan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat baik sekali, karena biasa anak-anak dari semenjak kecil ketika dia udah diajak umroh itu akan menjadi suatu hal yang berkesan untuk dirinya dan akan menjadi memori yang tersimpan di dalam dirinya, ya. Dan itu juga bisa menumbuhkan dia rasa cintanya dia, ya, yaitu kepada Rasulullah dan kepada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian muliakan Allah, ya, mungkin ini yang dapat disampaikan ya di kesempatan ini. Ya, mungkin sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan Mas Syaiful mungkin bisa dibacakan. Silakan Mas. Ya, baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz pada kesempatan kali ini. Kita akan bacakan Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, pada anak usia dini, apa saja yang pertama kita ajarkan terkait sunnah Nabi ya Ustadz? Jazakallah khairan. Baik. Jadi untuk anak usia dini yang ditanya adalah hal-hal apa saja yang kita ajarkan gitu ya dari sunnah-sunnahnya Nabi. Taib. Jadi ya dalam hal ini yang paling utama, yang paling penting adalah kita ajarkan perkara yang paling mendasar dulu. Ya, kita tahu ya kata sunnah itu sendiri maknanya ya itu bukan hanya sekedar dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa ya. Karena makna sunnah itu dikembalikan kepada konteksnya. Kalau konteksnya adalah berbicara tentang masalah fikih ya, atau kata ini digunakan oleh para fuqaha, maknanya adalah mandub ya, yang jika dikerjakan pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak mengapa. Ya. Nah, dan makna sunnah ya yang seringkali digunakan itu adalah ya makna menurut ulama ahli hadis yang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatul khaliqiyah wa khuluqiyah. Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam, baik itu perkataan, ucapan, baik itu ucapan atau perkataan, perbuatan, persetujuan, penampilan dan juga akhlaknya Rasulullah. Ya, dan juga sebagian ulama mengatakan sunnah itu juga bisa bermakna ya perkara-perkara usul yang pokok ya, yaitu perkara i'tiqadiyah, perkara keimanan. Ya. Nah, oleh karena itu makanya banyak ulama menulis kitab, misalnya kitab As-Sunnah ya, atau Aslus Sunnah atau Usulus Sunnah. Ya. Atau yang semisalnya. Itu maknanya adalah apa?
maknanya adalah perkara akidah. Nah, jadi jika dimaksud penanya di sini adalah bagaimana mengajarkan sunnah kepada anak-anak, maka ajarkan mulai dari perkara yang paling mendasar dulu. Yaitu apa? Ma'rifatullah. Mengenal Rabb-nya dari semenjak dini. Dan ini untuk mengajarkan anak untuk mengenal penciptanya adalah melalui ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Ya, dan ini juga memiliki perincian. Misalnya anak ketika masih bayi 0 sampai 2 tahun yang paling dominan indera pendengarannya, maka caranya kita mentalkin, tasmi' wa talkin kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita perdengarkan kepada mereka. Atau kita bacakan Al-Qur'an, atau kita membaca Al-Qur'an di dekat anak-anak kita. Ya, atau kita mentalkinkan sejumlah hadis-hadis Nabi SAW. Itu diantara caranya. Lalu kemudian di usia 2 tahun sampai 7 tahun, ya usia tufula, usia gulam, ya. Nah, maka di sini kita melakukan pendekatan kepada mereka dengan cara belajar sambil bermain. Artinya mereka itu bermainnya adalah proses belajar karena mereka sedang mengeksplorasi, mengenal dirinya. Nah, jadi mengenal diri dan alam lingkungan sekitarnya, mereka sejatinya sedang mengobservasi ayat-ayat Allah, ayat kauniyah Allah, ya, makhluknya Allah. Itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah. Dan ketika anak-anak kita ajarkan tentang hal ini, kemudian kita kembalikan kepada konsep tauhid, yaitu tauhid rububiyah, ya, uluhiyah dan asma wa sifat, yang juga kita ajarkan sesuai dengan kemampuan akal dan penalaran mereka, ya. Dan kemudian di usia 7 tahun, ya, ini anak sudah diperintahkan untuk sholat, jadi kita sudah lebih mendetailkan lagi tentang masalah ibadah dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dilakukan secara berkesinambungan, bertahap, berproses, tidak tergesa-gesa, dan harus diiringi dengan ilmu dan amal. Artinya orang tuanya harus terus belajar dan mempraktekkan ilmu yang dia pelajari. Ya. Nah, jadi nasihat saya bagi penanya hendaknya membaca sejumlah buku, ya, di antaranya buku Tarbiyatul Aulad, ya, fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, ya, karya dari Fadilatul Syekh Abdul Salam bin Sulaiman. Ini buku juga sudah selesai kita bahas, ya, di Radio Muslim Jogja, ya, itu beberapa tahun yang lalu. Itu juga sudah, alhamdulillah, sudah selesai kita bahas, ya. Atau juga di buku-buku yang ringkas yang lainnya, seperti misalnya contoh Al-Wajiz fi Tarbiyah, ya, atau misalnya Fiqhu Tarbiyatil Abna karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, atau Tarbiyatul Aulad, ya, karyanya Syekh Abdullah Nasir Ulwan, tapi dengan tahqiq, ya, dari Syekh, ya, Dr. Ihsan Al-Utaibi, ya, yang mentahqiq hadis-hadisnya dan juga yang mengoreksi ada sebagian kesalahan-kesalahan di dalamnya. Dan juga buku-buku yang lainnya, ya, yang insya Allah jika kita pelajari itu semuanya bermanfaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya pada pertanyaan yang pertama tadi. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, ya Ustadz. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, manakah yang lebih utama atau diutamakan dulu, mengenalkan Nabi yang terdahulu atau langsung mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak? Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakallah khairan wa iyahum. Mana yang lebih utama? Tentunya yang lebih utama adalah mengenalkan Nabi kita terlebih dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Sayyidul Mursalin. Ya, beliau adalah penghulunya para Rasul dan para Nabi. Sehingga mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih didahulukan dan lebih diutamakan, ya, sebelum para Nabi dan Rasul yang lainnya. Bukan artinya akhirnya kita mengabaikan atau merendahkan Nabi dan Rasul yang lainnya. Tidak, sama sekali tidak. Ya. Nah, cuman kita bicara di sini adalah mana yang lebih didahulukan, lebih diprioritaskan. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Dan kita sebagai umat Muslim, ya,
Jadi pada saat kita ditanya nanti, pada saat kita meninggal dunia, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Tentunya kita menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjawab Rasulullah, bukan artinya kita menafikan semua nabi dan rasul selain Rasulullah, tapi ya satu-satunya manusia inilah yang akan dijadikan sebagai imtihan ujian bagi manusia ketika meninggal dunia. Yaitu siapa nabimu? Itu ditanya. Karenanya kita lebih mendahulukan untuk mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum yang lainnya, sebelum kita ajarkan sahabat atau para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita akan bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustadz. Nah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon jawabannya, bagaimana membentengi anak-anak dari sunnah-sunnah yang tidak jelas dalilnya, Ustadz? Kadang anak sering terpengaruhi oleh teman-temannya yang mungkin mengajarkan sunnah-sunnah yang belum ada tuntunannya, seperti itu. Taib, nah, ya, jadi sunnah-sunnah yang tidak ada tuntunannya, berarti ini makna sunnah dari sisi bahasa ya, yaitu kebiasaan-kebiasaan ataupun tradisi-tradisi ya yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, dan ini berkaitan dengan masalah diniyah, masalah agama, maka itu adalah bid'ah ya. Maka itu adalah suatu hal yang bid'ah. Nah, dan untuk membentengi anak kita dari bid'ah, maka tidak lain dan tidak bukan caranya adalah kita harus membangun imunitas anak. Imunitas itu dibangun di atas dasar ilmu. Dan ilmu dalam rangka untuk melindungi anak kita dari bid'ah itu kuncinya adalah ya mengenalkan anak kepada Rasulullah dan konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Ajarkan itu. Syahadat Muhammad Rasulullah itu mengharuskan kita untuk menetapkan bahwasannya ya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Berarti manusia istimewa, Mustafa, Mujtaba, yang dipilih oleh Allah. Beliau adalah manusia istimewa. Manusia yang Allah pilih pasti memiliki keistimewaan yang harus kita muliakan, kita hormati, kita cintai. Tapi di sisi lain, beliau adalah abduhu, Abdullah, hamba Allah. Manusia biasa, bisa sakit, bisa sedih, ya bisa terluka, butuh ke kamar mandi dan seterusnya. Manusia biasa beliau. Karenanya tidak boleh kita menyematkan sifat-sifat ketuhanan atau melebihi daripada kapasitas beliau. Karena itu nggak boleh kita meminta-minta kepada Rasulullah. Kita berdoa kepada Rasulullah. Atau kita seakan-akan menyembah Rasulullah. Ya, bahkan Nabi sudah mengingatkan hal ini. Ya, Nabi mengatakan, la tutruni kama atrotin nasara Isa ibni Maryam. Janganlah kalian ya terlalu berlebihan di dalam mengkultuskan aku sebagaimana ya orang-orang Nasrani berlebihan mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Ya, itu sampai mempertuhankannya. Ya. Atau memberikan atribut-atribut sifat ketuhanan atau dianggap sebagai apa? Anaknya Tuhan. Nah, jadi ini adalah konsepsi yang pertama ajarkan, bahwasanya Nabi manusia biasa, tapi beliau manusia yang istimewa. Jadi ini menghindarkan kita dari ifrat dan tafrid, dari berlebih-lebihan dan meremehkan Nabi. Sikap yang tepat adalah wasat, pertengahan. Kemudian juga Allah menjadikan Nabi kita sebagai panutan, contoh di dalam segala hal, baik dalam urusan dunia dan akhirat. Tapi memang di dalam perkara-perkara dunia, ya, Nabi pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Karena itu hukum asal perkara dunia itu mubah. Artinya di dalam perkara-perkara dunia non ibadah, manusia itu dibolehkan, bahkan dianjurkan berkreasi. Ya, untuk berkreasi. Tapi dalam hal ibadah agama, maka tidak ada kelapangan dan keleluasaan bagi manusia untuk mengarang-ngarang, menciptakan dan berkreasi di dalam ibadah. Ya, dalam hal diniyah, ibadah, agama, maka agama kita sudah sempurna.
Ya, sehingga kewajiban kita adalah mengikuti Nabi dan tidaklah beribadah kecuali dengan tuntunannya, kecuali dengan sunnahnya, kecuali dengan ya apa yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan. Adapun jika tidak ada tuntunannya dalam hal ibadah, maka kita berhenti, kita diam. Makanya ulama mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif. Hukum asal ibadah itu berhenti. Kita nggak melakukannya kecuali sampai tahu dalilnya dulu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ya. Nah, kemudian juga juga kita ajarkan bahwa manusia yang paling tahu tentang semua jalan yang menghantarkan hamba kepada Allah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dalam hal taqarrub dan ibadah hanya Rasulullah. Sehingga semua jalan, cara, metode yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dengan caranya Rasulullah, maka semua jalan itu adalah jalan yang keliru, jalan yang menyimpang, jalan yang tidak benar yang harus ditinggalkan. Dan kewajiban kita adalah cukup mengikuti Rasulullah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itiba'lah, contohlah, jangan berbuat bid'ah, jangan mengada-ada di dalam agama, karena kalian sudah dicukupi, agama sudah sempurna gitu loh. Nah, karena itu makanya kita sebagai orang tua harus mengajarkan konsepsi mendasar itu. Apa ini? Yaitu ma'rifatun nabi, ma'rifatur rasul. Ajarkan kepada anak kita untuk mengenal Rasulullah, mengenal nabinya lebih mendalam, dan juga mengenal konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dan semoga ini bisa menjadi benteng dan juga sebagai imunitas ya bagi anak kita dari hal-hal yang buruk, yang jelek, termasuk perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Untuk penutup waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Mas Syaiful. Na'am, barakallahu fikum jami'an. Wa barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan telah kita simak bersama ya Sobat Muslim, kajian spesial parenting yang dibersamai oleh Ustadz Abu Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita Sobat Muslim dalam memahaminya, dan juga kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dapat membersamai kita di pertemuan berikutnya. Dan Sobat Muslim, kita cukupkan ya Sobat Muslim pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.